Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang haram untuk dihitbah atau dinikahi. Dapat kita lihat di antara orang-orang yang diharamkan untuk dihitbah atau dinikahi, bisa kita lihat dalam penjelasan surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan 23. Dari ayat 22 sampai dengan 23, bisa kita ambil beberapa penjelasan tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi atau yang haram untuk dihitbah. Dalam ayat 22 dijelaskan bahwa, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Jadi tidak boleh menikahi ibu kita atau ibu tiri kita atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kita, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau, kecuali pada kejadian-kejadian sebelumnya. Mengapa tidak diperbolehkan? Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi menikahi ibu atau menikahi ibu tiri atau perempuan yang dinikahi oleh ayah kita adalah seburuk-buruk perbuatan. Kemudian pada ayat 23-nya juga dijelaskan siapa saja orang-orang yang tidak boleh dihitbah atau tidak boleh dinikahi. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Tidak diperbolehkan menikahi ibu kita. Kemudian anak-anakmu yang perempuan. Tidak boleh menikahi anak kita atau darah daging kita yang perempuan. Saudara-saudara perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan tidak boleh menikahi kakak kita atau adik kita. Kemudian saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ayah kita yang perempuan, yaitu bibi kita, tidak diperbolehkan untuk menikahi bibi kita. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan, ya, juga bibi kita, saudara-saudara ibu yang perempuan dan saudara-saudara ayah yang perempuan tidak diperbolehkan untuk dinikahi atau dihitbah. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki, yaitu keponakan. Tidak diperbolehkan menikahi atau menghitbah keponakan. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan juga tidak diperbolehkan menikahi keponakan, yaitu anak perempuan dari saudara-saudara perempuan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, dilarang menikahi ibu yang telah menyusui kita. Kemudian dilarang menikahi saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Jadi kalau ada dua orang, laki-laki dan perempuan, menyusu kepada satu perempuan atau satu ibu, maka laki-laki dan perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Kemudian ibu-ibu istrimu tidak diperbolehkan untuk menghitbah atau menikahi mertua, ibu-ibu istrimu. Anak-anak perempuan dari istrimu, yaitu anak tiri, tidak diperbolehkan menghitbah atau menikahi anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Jadi anak-anak tiri dari istri seseorang yang dimana istrinya sudah dicampuri, maka tidak diperbolehkan untuk menikahi anaknya atau anak tirinya. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagi kamu menikahinya. Artinya apa? Ketika ibunya sudah diceraikan, kemudian dengan ibunya dia belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka boleh menikahi yang namanya
anak tiri. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Tidak diperbolehkan menghitbah atau melamar atau menikahi menantu. Istri-istri anak kandungmu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Tidak diperbolehkan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan. Misalnya, ia menikahi kakaknya, dia juga menikahi adiknya. Maka dalam satu waktu tidak diperbolehkan. Kecuali kakaknya sudah meninggal, kemudian barulah dinikahi adiknya. Hal itu diperbolehkan. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Itulah di antara orang-orang yang tidak boleh dihitbah atau dilamar, juga tidak boleh dinikahi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan 23. Pada intinya, ada 3 golongan orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama karena hubungan sepersusuan, kemudian yang kedua karena hubungan nasab, dan yang ketiga karena hubungan musaharoh atau hubungan semenda. Itulah di antara orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yang tidak boleh dihitbah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.